Salam damai Kristus. Selamat datang di channel Iman Katolik. Mengapa orang Katolik membuat tanda salib? Ketika melihat orang membuat tanda salib sebelum dan sesudah melakukan sebuah aktivitas, kita langsung tahu kalau dia orang Katolik. Membuat tanda salib membawa kita kembali ke asal mula praktik ini pertama kali muncul dalam kehidupan orang Kristen, yakni sekitar abad ketiga Masehi. Tertullianus, seorang pembela iman Kristen, memberikan kesaksian dalam tulisannya, "Kita orang Kristen memberi tanda, menutupi dahi kita dengan tanda salib." Lebih lanjut, Tertullianus menulis, dalam setiap perjalanan dan perpindahan, ketika keluar dari atau kembali ke rumah, sebelum makan, sebelum tidur, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan, kita menandai dahi kita dengan tanda salib. Santo Cyrillus dari Yerusalem yang hidup di abad keempat Masehi juga memberikan kesaksian serupa. Dia menulis dalam karyanya berjudul Catechetical Lectures, "Hendaklah kita tidak merasa malu mengakui, sebagai pengikut dari Dia, yang tersalib." Menurut tradisi, orang Katolik yakin bahwa membuat tanda salib diinspirasi oleh sebuah ayat dari kitab Yehezkiel. Orang Kristen awal menafsir huruf T, tau dalam alfabet Yunani, sebagai lambang salib. Sejak awal mereka percaya bahwa tanda salib memisahkan mereka dari orang kebanyakan dan menandai mereka sebagai orang pilihan Bapa. Katekismus Gereja Katolik menegaskan, orang Kristen memulai harinya, doanya, dan perbuatannya dengan tanda salib, demi nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang yang dibaptis, ia mempersembahkan hari itu untuk kemuliaan Bapa dan memohon rahmat penebus, yang memungkinkan dia bertindak dalam Roh Kudus sebagai putra Bapa. Tanda salib menguatkan kita dalam percobaan dan kesulitan. Dalamnya makna tanda salib. Tanda salib ini mengandung arti yang sangat mendalam yaitu 1. Kemanunggalan dari Allah Trinitas. 2. Salib menunjukkan keadilan Allah, yang menunjukkan betapa kejamnya akibat dosa kita, sehingga Allah sendiri yang menebusnya dengan wafatnya di salib itu. 3. Salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar, yaitu bahwa Ia menyerahkan nyawanya bagi kita agar kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. 4. Salib yang merupakan tanda keselamatan dan kemenangan orang-orang Kristen, yang disebabkan oleh kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Jadi tanda salib ini merupakan lambang yang berdasarkan Alkitab dan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Bahkan Rasul Paulus sendiri bermegah dengan pewartaan salib Kristus, sehingga wajarlah jika kita sebagai pengikut Kristus membawa makna tanda salib ini kemanapun kita berada. Menurut sejarah, diketahui bahwa tanda salib memang merupakan tradisi jemaat awal, yang dimulai berdasarkan kesaksian para bapa gereja, dari Tertullianus, yang dilanjutkan oleh Santo Cyrillus dari Yerusalem, lalu Santo Efrem dan Santo Yohanes Damaskus. Jadi walaupun kita tidak membaca ajaran mengenai tanda salib ini dilakukan oleh para rasul di dalam Alkitab, namun bukan berarti bahwa tanda salib ini tidak berdasarkan Alkitab. Sebab, biar bagaimanapun, makna yang terkandung dalam pembuatan tanda salib ini terpusat pada Kristus, untuk mengingatkan para beriman akan keselamatan yang dapat diperoleh oleh jasa Kristus yang tersalib dan bangkit. Maka tanda salib ini bagi umat Kristen adalah tanda yang harus kita bawa kemanapun sebagai tanda yang mengingatkan kita kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita. Cara membuat tanda salib. Memang terdapat beberapa cara untuk membuat tanda salib. Yang terpenting di sini adalah makna yang ingin disampaikannya, dan penghayatan orang yang membuat tanda salib ini. Maka cara yang mendetail sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah, seperti apakah membuatnya dengan dua jari, jari penunjuk dan jari tengah, yang melambangkan dua kodrat Yesus, yaitu Allah dan manusia, atau tiga jari, yang melambangkan Trinitas. Atau kelima jari, melambangkan kelima luka-luka Yesus di kayu salib. Atau arah salibnya ke kanan dulu baru kiri, seperti yang dilakukan gereja-gereja Timur dan Ortodoks. Atau ke kiri dahulu baru ke kanan, seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Umumnya caranya adalah demikian. Dengan 2 atau 3, atau 5 jari, jari tangan kanan di dahi, sambil mengucapkan, atas nama Bapa,
Tangan kemudian ke dada melambangkan hati atau ke perut menunjuk kepada luka Yesus di perutnya ataupun rahim di mana Yesus dikandung oleh Bunda Maria, sambil mengucapkan dan putera, kemudian tangan menuju ke bahu kiri dan kanan, sambil mengucapkan dan Roh Kudus amin. Dan tangan kembali terkatup. Kapan kita membuat tanda salib? 1. Pada saat sebelum dan sesudah kita berdoa. 2. Ketika kita melewati setiap bangunan gereja Katolik, untuk menghormati kehadiran Tuhan Yesus di dalam tabernakel. 3. Ketika memasuki gereja, membuat tanda salib dengan air suci. 4. Saat-saat sedang menghadapi ketakutan, misalnya, ketika kita mendengar sirine ambulans, mobil kebakaran, ataupun ketika menerima kabar duka cita orang yang meninggal. 5. Ketika kita melihat salib Kristus, ataupun di saat-saat lain untuk menghormati Kristus, memohon pertolongannya. 6. Ketika hendak mengusir godaan, ketakutan maupun mengusir pengaruh kuasa jahat. 7. Ketika ayah, sebagai imam dalam keluarga memberkati anak-anaknya, ia dapat menandai anak-anaknya dengan tanda salib di dahi mereka. Misalnya, sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, atau sebelum mereka tidur pada waktu malam hari. Semoga kita dapat menghayati makna tanda salib ini, dan menjadikan tanda salib sebagai bagian dari hidup kita sendiri. Setiap kita membuat tanda salib, kita mengingat dan menghormati Kristus yang oleh kasih-Nya rela menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga kita dapat berkata bersama dengan Rasul Paulus, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.